underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis mati pada tersangka kasus pembunuhan Eno Faria yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Itu kasus pembunuhan dari gadis cantik namanya Eno Faria itu sempat membuat masyarakat itu terkaget-kaget. Ya. Eno adalah karyawati sebuah perusahaan konveksi di mana dia bekerja karena jauh rumahnya sehingga dia tinggal di tempat kos-kosan. Lah pembunuhnya ini tinggalnya ya deket-deket di kos-kosan itu ya. Lah akhirnya melakukan satu pembunuhan yang ketangkap oleh kepolisian dan masuk pengadilan. Betul. Kemarin 2 terdakwa yang paling berat yaitu Rahmat Arifin dan Imam Harpiyadi, pengadilan memutuskan bahwa keduanya itu harus dihukum mati. Tetapi yang dijatuhi hukuman mati ini umurnya masih 23 tahun, Om Bob. Padahal ini kan masih mempunyai masa depan yang cukup luas. Apakah tidak kasihan, Om Bob? Kalau umur 23 sudah menjadi pembunuh yang demikian sadis ya, itu kalau menurut berita koran itu terjadi penodaan secara seksual ya. Masa pakai cangkul dimasukkan ke dalam tubuhnya dan sebagainya itu ya. Kalau umur 23 sudah seperti ini dan dia kalau masuk di dalam penjara, itu katanya penjara itu kan tempat orang lebih matang ya. Kalau dari pencuri kecil-kecil ayam, kalau keluar tiba-tiba dia berani mencuri rumah-rumah yang lebih besar ya. Kalau dia asalnya pencuri yang kelas besar, besok bisa jadi perampok ya. Itu sudah menjadi pameo yang umum ya. Jadi kalau ini sekarang 23 itu menjadi pembunuh yang demikian sadis, ya kalau masuk penjara, ya keluar dari penjara dia malah bisa menjadi mafia ya. Ya, jadi penjahat yang paling ditakuti di seluruh Indonesia. Nah ini kan jadi malah repot ya. Jadi betul memang kalau dari segi umur 23 yang dihukum mati ini, kalau pikiran kita positif, ya itu akan mikir bahwa kasihan ini kan masih punya masa depan, usia produktif ya. Nah ini kembali ke masalah apa yang pengen Ika tuju di dalam soal hukum-menghukum ini. Ya memang kalau melihat orang umurnya 23 tahun dihukum mati, ini aja pelaksanaan hukum mati kan belum tahu kapan ya. Jadi kalau nggak dihukum mati itu banyak itu terdakwa yang hukum mati itu sudah 20 tahun di dalam penjara belum dieksekusi kok ya. Lah ini perbuatan yang demikian kejam tidak berkemanusiaan ini kalau tidak dihukum mati, ya rasanya pengadilan atau kita ini tidak berlaku adil terhadap keluarga dari sang korban kan. Kita bisa lihat itu kalau hukumannya cuma 20 tahun atau berapa, itu pasti keluarga korban tuh merasa tidak adil. Nah itu kan jadi sulit kan, mana yang benar. Nah kalau sekarang kita lihat negara kita ini, yang benar adalah yang dihukum mati. Supaya remaja-remaja kita yang sekarang ini sudah banyak sekali gangguan, apalagi pengaruh narkoba, ya pengaruh lagi macam-macam, ya banyak perampokan, cari kerjaan susah karena tidak mempunyai kemampuan yang bagus, ya, di mana pendidikan kita tuh juga lagi tidak beres, ya kurang baik dibandingkan negara yang lain. Lah kalau tidak diimbangi dengan hukuman yang sangat keras seperti ini, negara kita bisa runyam. Kriminalitas bisa muncul di mana-mana dengan banyak dan variasinya luar biasa. Jadi memang kita sebagai seorang negarawan itu harus bisa memilih. Memilih yang terbaik dari semua yang jelek. Menghukum manusia umur 23 dengan hukuman mati itu jelek. Tapi menjadi baik kalau efek dari hukum matinya 2 remaja ini yang begitu menyakitkan bagi keluarganya atau dianya, itu membawa efek yang sangat positif dari seluruh rakyat Indonesia yang usianya masih remaja, ya, memberi peringatan bahwa mereka tidak boleh berbuat seperti itu.
Lah, nilai yang dihasilkan atas putusan yang sangat memberatkan dua orang ini adalah menjadi sangat positif bagi keamanan di negara kita ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om